Halo semuanya, selamat datang kembali di Honor Indonesia. Kali yang bersih di depan kita ini adalah Kali Batanghari atau anak Kali Ciliwung yang dipecah alirannya di sekitar Istiqlal. Sebenarnya kita ingin melihat perkembangan dari pembangunan MRT fase 2A di sepanjang Jalan Gajah Mada dan Jalan Hayam Wuruk. Namun ada satu hal yang menarik perhatian adalah kebersihan dari kali ini. Sebelumnya ini adalah sebuah kanal yang memang dibangun pada zaman Hindia Belanda. Tujuannya juga sama untuk mengantisipasi banjir, mengalirkan air dari rawa-rawa yang tergenang, kemudian diteruskan ke arah utara atau laut. Ini adalah Kali Ciliwung yang sudah ditanggul kiri kanannya dengan baik di sekitar Jalan Jatinegara Barat yang melingkar seperti ini. Masyarakat sudah jauh lebih terlindungi dari bahaya banjir di sekitar sana. Nah, Kali Ciliwung sendiri dahulunya itu airnya diminum oleh orang-orang Belanda. Ini membuktikan bahwasannya Kali Ciliwung adalah kali yang bersih. Tentunya itu ingin dikembalikan ya, walaupun tidak sebersih dapat diminum. Ini adalah foto pada tahun 1925 sampai tahun 1950 di mana masyarakat di sepanjang kali tadi, Kali Batanghari atau di pinggir dari Jalan Hayam Wuruk dan Jalan Gajah Mada mencuci pakaian dan juga dipergunakan untuk mandi. Ini membuktikan bahwasannya Kali Ciliwung adalah sesuatu kali yang cukup bersih. Lalu untuk foto yang ini pada tahun 1910 itu tadi adalah posisi kali di sekitar Hotel Des Indes atau di ujung Jalan Harmoni. Hotel Des Indes itu adalah bangunan yang di seberang dari Menara BTN atau di sekitar Jalan Juanda Ujung yang bertemu dengan Jalan Harmoni. Baik, kebersihan dari kali tentunya tidak lepas dari para petugas yang selalu melakukan pengambilan sampah yang dijaring ya. Nah, proses penjaringan sampah di sini menggunakan pelampung yang berwarna merah terbuat dari plastik membentang di dalam kali ya dari satu sisi ke sisi seberang. Tentunya nanti sampah-sampah yang tersangkut akan dinaikkan ke atas pelampung yang warna biru di mana petugas sudah ada di sana. Proses pembersihan sampah di sini dilakukan secara berkala, makanya kita lihat di tengah antara Jalan Hayam Wuruk dan Jalan Gajah Mada kalinya cukup bersih. Ditambah lagi ini juga sedang berlangsung pekerjaan pembangunan MRT fase 2A MRT Jakarta untuk menyambungkan northbound dari tahap pertama fase 1 Bundaran HI sampai ke arah stasiun kota nantinya. Area di sekitar Harmoni, kemudian Sawah Besar, Mangga Besar itu sedang dialihkan arus lalu lintasnya atau direkayasa menjadi ke satu arah dikarenakan proses pembangunan makin masif. Air ini mengalir dari arah Harmoni sampai ke arah menjelang Lindetif Trade Center yang nanti akan berbelok kalinya menuju ke arah utara. Tampak di sini sampah-sampah yang banyak kita lihat adalah dedaunan karena di sepanjang kali ini atau di pinggir Jalan Hayam Wuruk dan juga Jalan Gajah Mada banyak pohon-pohon yang ditanam ya, tentunya juga untuk penghijauan Jakarta. Kemudian yang tidak kita perhatikan yang banyak sekali di beberapa sungai atau kali itulah sampah plastik. Di sini tidak ada sampah plastik. Lalu warna air yang kita lihat di sini tadi berwarna hijau, kemudian ada sedikit coklat ya, tapi itu mungkin terpengaruh oleh tanah dan juga lumut yang ada. Nah, di area sekitar sini agak menghitam ya, namun masih tetap bersih. Sebelumnya area ini sempat hitam sekali, kemudian banyak sedimentasi. Hal ini tentunya mengakibatkan pendangkalan. Berarti memang dibutuhkan pengerukan secara berkala untuk menjaga kali secara volume tetap dapat menampung air dalam jumlah yang sesuai standar. Sehingga nanti pada saat musim hujan, limpahan air dapat tertampung dengan baik dan tidak meluap keluar menuju ke arah jalan. Area di pinggir dari proyek pembangunan MRT fase 2A di sisi kanan atau di Jalan Gajah Mada dipagari dengan seng, kemudian juga dipagari dengan panel-panel serta barrier-barrier beton yang ada. Pekerjaan ini masih akan berlangsung sampai tahun 2028 atau 2029. Nantinya MRT fase 2A sampai ke arah kota dapat beroperasional. Semua stasiun yang ada
dibuat di bawah dari kali ini. Jadi berada jauh di bawah tanah, kurang lebih mungkin di sekitar sampai 30 meter ya kalau tidak salah. Baik, di pinggir dari Jalan Gajah Mada ya, ataupun mungkin di Jalan Hayam Wuruk ini, kita bisa melihat ada saluran-saluran air ya menuju ke arah kali. Tentunya itu sebagai area untuk mengalirkan air di jalan sehingga jalan tetap kuat. Area ini ya, Jalan Gajah Mada dan juga Jalan Hayam Wuruk tadinya itu juga dilewati oleh tram, makanya pada saat pembangunan MRT ditemukan tram ini. Kita rehat sejenak. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik. Baik, kita kembali ke Kanal Molenvliet ya. Tadinya ini adalah Kanal Molenvliet yang dibangun pada zaman Hindia Belanda, lebih tepatnya di abad ke-17. Nah, kanal ini dibangun oleh Kapiten Tionghoa bernama Poa Beng Gan. Kemudian tujuannya untuk apa? Adalah mengeringkan rawa-rawa di selatan Batavia. Selatan Batavia mungkin di sekitar Monas, mungkin di sekitar Tamrin, Sudirman, dan seterusnya. Karena area pusat kota Batavia pada waktu itu adalah kawasan kota di sekitar sana, Glodok, dan seterusnya sampai ke pinggir pantai. Menurut sumber yang kita baca di sini, setelah selesai pembangunan Kanal Molenvliet ini, kemudian airnya dialiri dari air Kali Ciliwung. Nah, ini mungkin pecahan yang dari Masjid Istiqlal tadi, kemudian lagi ada air dari Kali Krukut. Kali Krukut sendiri sebenarnya berada di sisi barat ya, tapi kita tidak tahu bagaimana cara mengalirnya. Mungkin pada waktu itu ada satu aliran lagi. Karena banyaknya rawa-rawa yang sering meluap, terutama pada saat musim hujan, kemudian terjadi banjir ya, akan menjadi sarang penyakit seperti malaria. Karena juga nyamuk akhirnya banyak pada area-area yang sering terendam banjir tersebut. Air lah tentunya, nyamuk akan bertelur di sana dan berkembang biak. Nah, pada waktu itulah muncul ide untuk mengalirkan air di rawa ini menggunakan peralatan untuk membangun sebuah kanal sehingga air bisa dialirkan ke laut. Dari dulu air sudah direncanakan untuk dialirkan ke laut. Jadi proses pembuatan kanal dipimpin oleh Kapiten Poa Beng Gan. Kemudian yang membuat saluran ini namanya Bingamvaart, jadi orang Belanda ya. Yang kemudian pada tahun 1661 dirubah namanya menjadi Molenvliet. Nah, nama Molenvliet sendiri berasal dari kata molen atau kincir, mungkin bisa molen bulat seperti kincir atau bagaimana, dan vliet itu adalah aliran. Jadi aliran air yang dari kincir-kincir. Ya, karena memang di sepanjang aliran kanal ini dulunya ada industri-industri penggilingan gula, produksi arak, produksi pabrik mesiu ya untuk keperluan perang mungkin, dan dilengkapi dengan kincir air. Jadi memang diberi nama seperti itu. Kalau sekarang ada McDonald, ada Plaza Gajah Mada dan lain-lainnya, tapi tidak berpengaruh kepada nama kali ini. Menariknya lagi, selain untuk mencegah banjir ya, kanal ini juga dibuat untuk menjadi sarana transportasi angkutan ya, angkutan kayu, angkutan bata, material-material untuk pembangunan rumah mewah, biasanya untuk warga Belanda, karena warga pribumi pada waktu itu tentunya tidak memiliki rumah-rumah semewah Belanda ya, karena dikuasai oleh Belanda. Atau juga dipergunakan untuk mengangkut kebutuhan sehari-hari ya, seperti barang dagangan, hasil pertanian dan perkebunan. Jadi kali itu atau sungai itu benar-benar dimanfaatkan juga untuk keperluan transportasi. Baik, ini adalah area yang banyak sekali saat ini dilakukan rekayasa-rekayasa karena proses pembangunan MRT fase 2 itu memang berlangsung di kiri kanan jalan, kadang berada di sisi barat, kadang berada di sisi timur, tentunya sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, apakah sedang menggali atau membuat entrance atau melakukan relokasi. Biasanya prosesnya adalah membersihkan area, kemudian menggali, kemudian melakukan pengalihan kendaraan, rekayasa dan seterusnya. Semoga proses pembangunan MRT fase 2 ini
ini bisa lebih cepat lagi dari tahun 2028 ya. Terima kasih dan apresiasi kami kepada sahabat baru yang telah bergabung di Android Indonesia dan sahabat-sahabat yang terus mendukung Android Indonesia berkembang makin baik, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua.